Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi denganku Yunus Media. Jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah middleware atau ya bisa dikatakan biar website kita aman lah gitu ya. Jadi ada semisal kita memiliki studi kasus untuk membuat middleware atau pengamanan gitu. Misalkan kita memiliki 3 roles gitu di dalam aplikasi atau website kita. Ada customer, ada admin, dan juga ada owner mungkin. Nah, gimana cara membatasi masing-masing roles itu di halaman-halaman tertentu? Kan nggak mungkin tuh customer bisa mengakses halaman admin dan juga nggak mungkin juga tuh admin bisa mengakses halaman-halaman yang ada di owner yang mana itu dibatasin gitu. Nah, gimana cara bikin middleware seperti itu di Laravel? Ini caranya mudah banget sih menurutku karena cuman beberapa step doang yang harus kita jalankan. Jadi agak-agak mudah lah gitu. Oke, karena video ini kemungkinan nggak akan aku potong kecuali aku pause ya kalau ada apa yang lama gitu install sesuatunya gitu kayak misalkan install Laravel ini mungkin cuman aku pause doang jadi nggak aku potong gitu biar kalian ngerti lah gitu misalkan ada error aku ngutak-ngatik nih di mana gitu. Oke, kita lanjutkan untuk ngodingnya sekarang. Jadi pertama-tama ya teman-teman ya, kita kudu harus nginstal terlebih dahulu Laravelnya atau kalian udah punya juga nggak masalah gitu ya. Oke, jadi kita buka apa nih namanya Explore kita ya. Lalu diletakkan dimanapun juga nggak masalah sih. Misalkan di Sham gitu ya, di sini gitu. Nah, misalkan di sini aku installnya pakai Gitbash ya, karena laptopku nggak bisa kalau pakai HMD yang lain lah gitu. Itu nggak bisa pakai atau install Laravel, kadang error gitu. Makanya opsi terbaikku ya pakai Gitbash gitu. Oke, cara install Laravelnya sangat mudah ya teman-teman. Laravel new nama projectnya apa gitu atau pakai Composer Composer require apa gitu ya. Di documentationnya juga udah ada tuh. Wah, ini kok lama banget dah. Oke, di bawah juga udah ada Composer create project Laravel karena aku udah install pakai Composer global gitu. Jadi aku cuman jalanin perintah Laravel new example app atau nama projectnya apa gitu ya. Oke, di sini aku pakai Laravel new middleware misalkan gitu. Belajar middleware. Oke. Oke, di sini dia udah jalan. Mungkin aku pause dulu teman-teman biar gak terlalu lama nih durasi videonya cuman nunggu aku install. Oke, di sini udah done ya installnya. Jadi di sini kayak ada nge-lag tuh barusan aku. Jadi aku enter gitu ya. Oke, pertama-tama gitu aku infoin ke kalian kalau aku pakai authentication-nya ya. Jadi di Laravel itu ada banyak pilihan untuk autentikasi kayak di bentar di websitenya langsung udah ada tuh di ekosistem kayak ini ya autentikasi udah ada banyak tuh kayak Breeze, Jetstream, lalu apa tuh ada juga tuh namanya Laravel UI gitu. Nah, kalau kita pakai Breeze kemungkinan enggak dulu karena dia bisa pakai React, Vue dan lain sebagainya dan ini lebih expert lagi lah gitu. Untuk Jetstream juga sama aja. Toh kita pakainya middleware doang gitu loh. Jadi aku tuh cuman butuhnya login aja dan untuk cara-cara yang lain gitu misalkan kalian pakai Breeze, Jetstream sebenarnya middleware-nya sama aja karena sama-sama Laravel gitu kan. Oke. Jadi di sini aku install Laravel UI gitu dengan cara Composer require Laravel UI. Jadi ini Laravel UI ini kita bisa bikin autentikasi gitu kayak sorry ini Laravel oh sorry bukan kayak gini Laravel UI. Oke. Jadi Laravel UI ini kita bisa bikin autentikasi gitu ya kayak login, register, lalu reset password,
verify dan sebagainya yang berhubungan dengan autentikasi, cuman dengan pakai Laravel UI aja gitu. Jadi kita nggak ngoding banyak-banyak tuh gitu. Udah ada library-nya gitu kan. Ini menurutku sangat enak lah gitu. Aku ngomong sambil nungguin ya. Dan installnya juga cepat sih. Ini pakai Bootstrap teman-teman. Kalau kalian lebih prefer ke Bootstrap, aku saranin buat kalian installnya Laravel UI. Tapi kalau kalian lebih enak pakai Tailwind dan lain sebagainya, itu kita biasanya pakai Breeze gitu. Oke, sama JStream juga sama aja sih. Oke, di sini udah bisa aku install Laravel UI-nya. Sekarang aku panggil dulu tuh ininya Laravel UI-nya dengan cara PHP Artisan UI Bootstrap gitu, min out. Nah, UI Bootstrap ini berarti aku untuk front endnya itu pakai Bootstrap gitu. Sebenarnya di sini ada juga UI React, UI Vue dan lain sebagainya. Tapi di sini karena aku pakai Bootstrap aja biar gak terlalu lama-lama amat gitu ya. Jadi kayak gini aja, PHP Artisan UI Bootstrap min out. Nah, min out ini untuk autentikasinya gitu. Aku sorry, Artisan, PHP Artisan, wide. Sorry teman-teman, aku salah di awal nih ternyata nih. Ini juga salah ini. Jadi aku installnya malah di htdocs. Seharusnya kan CD belajar middleware dulu tuh. Kayaknya kalian udah ada yang mention juga tuh. Kenapa kok installnya di htdocs gitu kan? Ya malah ngulang dari awal nih. Composer require Laravel UI. Oke. Jadi nunggu dulu nih. Jadi aku kayaknya gini dulu aja. Oke, di sini agak lumayan cepat sih untuk installnya. Tapi ini kenapa kok ada error nih? PHP Artisan. Oh, tapi nggak apa-apa deh kayaknya. Oke, lalu selanjutnya PHP Artisan ya. PHP Artisan UI Bootstrap min out gitu. Oke, kalau udah muncul kayak gini, biasanya ya, kita harus jalanin npm install sama npm rundev gitu untuk menjalankan bootstrapnya. Soalnya bootstrapnya itu diinstal dengan npm tuh nantinya gitu teman-teman. Tapi karena aku cuman mau fokusin video ini untuk middleware saja, jadi nggak perlu tuh aku npm install dan juga npm rundev nih, karena nggak terlalu banyak kita main di bootstrapnya doang. Aku cuman butuhnya itu di login doang sih untuk yang bootstrap ini gitu. Oke, lalu aku buka aja tuh codingannya, kode titik. Jadi nggak perlu npm install dan lain sebagainya. Kayak untuk bootstrapnya sendiri karena aku nggak pakai npm gitu, jadi di sini aku hapus-hapus aja dulu gitu ya biar gak terlalu banyak foldernya, biar kalian nggak bingung dan sisain views doang. Oke, untuk di public gitu, aku bikin satu folder namanya Bootstrap, dan untuk Bootstrapnya sendiri, aku kunjungi getbootstrap.com dulu, lalu yang ini, dan ke bawah yang ini gitu. Aku Ctrl C, aku Ctrl V di sini. Atau kayaknya aku pakai yang ini aja deh. Yang mana tuh? Yang ini aja. Jadi tetap ini di copy. Oke, kayak gitu. Jadi ini nggak penting, bisa dihapus. Ngapain aku bikin? Jadi di layout teman-teman ya, kalau kalian perhatiin, kalau di Laravel biasa tanpa install Laravel out itu ya, aku perbesar dulu. Tanpa install Laravel UI itu, dia tuh nggak akan ada file out atau folder out ini. Layout ini nggak ada juga, home ini juga nggak ada gitu. Nah, cuman adanya welcome doang gitu. Nah, makanya dibikinin tuh file-filenya dan codingannya juga udah ada tuh. Nah, ini udah ada juga tuh codingannya. Jadi nggak perlu pusing-pusing untuk mikirin autentikasi kalian gitu kan. Oke, lalu di app ini karena dia pakai Vite nih, ada Vite-nya, dia itu manggil
npm gitu teman-teman, manggil yang barusan aku hapus di folder resource itu gitu. Nah, karena aku nggak pakai npm tadi kan gitu kan, aku nggak pakai ini, jadinya wait, aku udah, oh, aku khawatir jadi takutnya belum direkam. Oke, kembali lagi, karena aku nggak pakai npm itu kan, jadinya aku hapus aja nih. Nah, aku hapus, aku ganti dengan link CSS gitu. Nah, lalu yang hrefnya itu, nah, sorry, kok malah npm sih? Nah, yang tadi itu, yang ini gitu, yang aku panggil. Nah, kayaknya cuman ini aja deh yang aku panggil untuk JavaScript-nya nggak perlu dulu aja. Oke, untuk yang ininya kayaknya udah deh, kayak gini aja. Udah dah kayak gini aja. Jadi di sini juga aku jalanin PHP Artisan Serve gitu. Nah, udah ada untuk URL-nya. Dia running di port 8000. Nah, jadi kita kunjungi localhost, bukan, 127.8000. Nah, kayak gini. Loh Mas, punya kok gak ada logonya di sini. Tenang aja teman-teman, kayaknya browserku ngebug tuh. Ini projectku yang aku kerjain sekarang. Oke, di sini bakalan ada login kan ya. Nah, di sini udah bisa login tuh gitu, teman-teman. Ini otomatis kita bikinnya. Oke, lalu setelah itu kita em, ke database, lalu migration, lalu yang paling atas gitu, users. Nah, udah yang kita butuhkan user doang. Tapi kita tambahin tuh table enum gitu untuk meletakkan roles-nya. Nah, untuk roles-nya itu ada apa aja? Jadi ada, ya terserah sih, ini tergantung project kalian. Misalkan ada customer, lalu ada admin, lalu ada owner gitu misalkan. Nah, udah kayak gitu aja ya. Role, oke, kayak gini aja. Jadi di sini kita sekarang itu atau memigrate ini gitu, memigrate. Oke, kita buka visual atau CMD dari atau terminal lah gitu ya. Dari Visual Studio Code-nya ini dengan cara Control Backtick ada di samping kirinya satu gitu, samping kirinya satu gitu. Control Backtick gitu aja lalu muncul kayak gini. Lalu setelah itu kita jalankan PHP Artisan Migrate gitu. Enter. Oke, kalau misalkan nah di sini ada error nih. No connection could be made because the target machine actively dan lain sebagainya lah gitu. Ini yang kalau no connection ini kalian juga harus lihat examnya atau servernya kalian udah hidup apa belum. Ternyata punya aku masih belum. Belum dijalankan examnya punya aku. Kalau pakai Laragon juga nggak masalah, pakai apapun juga nggak apa-apa gitu, yang penting PHP lah gitu ya, ada MySQL-nya. Oke, di sini aku MySQL-nya di start dulu bentar. Biasanya error tuh punya aku. Oke, udah di start. Untuk apanya nggak perlu, nggak apa-apa. Oke, kita jalankan lagi PHP Artisan Migrate. Enter. Nah, kalau misalkan muncul kayak gini, would you like to create it? Yes aja gitu. Yes, dah kelar. Nah, kalau udah gitu ya, kita bikin aja tuh register dulu, kita bikin data kan. Oke, wait. Tapi sebelum itu, teman-teman ya, kita cek dulu di app model. Nah, biasanya teman-teman ya, biasanya roles ini nggak terdetek gitu. Kalau kita nggak nyantumin rolesnya gitu, teman-teman. Oh iya, aku juga ada yang keliru tuh. Seharusnya kalian seharusnya di database-nya ya kita bukan kalian. Aku sih sebenarnya. Di sininya harus tambahin default. Karena kalau nggak ditambahin, dia tuh bingung tuh milih yang mana tuh gitu. Untuk yang mau daftar tuh yang di sini kan nggak mungkin kan kalau kita daftar di sini ada pilihan mau daftar jadi apa admin gitu. Ya nggak mungkin lah kan gitu kan. Kalau daftar di sini otomatis dia jadi customer kan gitu kan. Nah, makanya di sini kita pakai default.
Tapi karena kita udah terlanjur untuk memigrate-nya gitu kan, terlanjur memigrate tadi, jadinya ya kayak percuma gitu, ngadain default di sini. Makanya kita rollback dulu lah gitu, migration-nya dengan cara PHP Artisan. Oh bentar, aku ke ini dulu, ke adminnya dulu, ke PHP My adminnya dulu. Aku mau nunjukin database-nya dulu tuh ke kalian. Wah, di sini kayaknya agak lama tuh. Oke, silakan ditunggu aja. Aku sambil ngopi. Oke, di sini udah ada dan nama dari database-nya tadi itu adalah apa? Apa ya namanya ya? Middleware, belajar middleware. Nah, ini biasanya nama database itu teman-teman ya, itu sesuai dengan nama projectnya gitu. Kalau misalkan kalian ingin menggantinya, itu di sini nih, di env gitu ya, ini DB database. Nah, ini jadinya bukan belajar middleware tapi ngulik semuanya. Oke, ini banyak sih dari loginnya, dari registernya, dari install dependensi yang lain gitu sampai nama database aku mention tuh tadi. Tapi nggak apa-apa lah biar kalian ngerti gitu kan. Oke, di sini belajar middleware kan. Nah, kita buka. Nah, ini udah ada nih datanya. User barusan juga udah ada dan di user tersebut ada roles. Nah, ada roles gitu kan. Nah, seharusnya roles itu masih belum ada tuh. Sorry. Seharusnya di roles itu ada defaultnya, tapi sekarang nggak ada. Nah, kita rollback dulu ininya migrationnya dengan cara migrate reset kayak gini, migrate titik dua reset. Lalu kalau kita refresh yang ini nggak ada, tinggal migration doang. Oh, ini jangan dihapus gitu. Oke, lalu setelah itu teman-teman ya, udah setelah itu kayak gini, kita jalanin lagi. Hmm, sorry teman-teman. Nah, kan udah kita ngedit tuh di sini default customer. Nah, udah tuh kita jalanin lagi migrationnya, enter gitu. Oke, lalu setelah itu kita coba dulu untuk register gitu. Misalkan di sini Muhammad Yunus Almeida. Di sini untuk emailnya yunusalmeida@gmail.com misalkan. Lalu passwordnya kita tulis passwordnya, lalu register. Oke, di sini udah berhasil login dan login sebagai Muhammad Yunus Almeida gitu. Dan ini halaman ini otomatis dibikinin sama Laravel UI gitu, teman-teman. Oke, untuk di sini, untuk di sininya, di sini juga udah ada tuh. Nah, name-nya Muhammad Yunus, email ini gitu dan role-nya langsung jadi customer. Kan kita defaultnya customer gitu, teman-teman. Di sini. Nah, defaultnya customer gitu. Nah, untuk jadi admin gimana? Biasanya gitu ya. Untuk jadi admin itu owner yang daftarin admin gitu biasanya kan gitu. Jadi nggak perlu ada di halaman register kan gitu. Oke, untuk menambah owner gimana? Biasanya owner nambah owner yang lain gitu biasanya gitu atau ada yang lebih tinggi lagi daripada owner gitu. Oke, lalu untuk kita menggantinya itu gimana gitu? Mengganti ini menjadi owner atau admin gitu. Oke, tapi kita daftar dulu lah gitu, yang banyak dulu gitu biar. Oh sorry teman-teman, di sini nggak bisa diklik tuh. Biasanya ada drop down. Kenapa gitu? Karena di sini JS-nya masih belum kepanggil. Di get bootstrap ternyata butuh cuy. Ya kita ke app lagi, ke paling bawah aja. Di sini script src paste udah kelar. Cepet banget ya. Kalau kalian nggak bisa ngikutin bisa ini ya diperlambat. Oke, di sini bisa logout kita, lalu kita daftar lagi. Nah, dengan nama misalkan Pragos misalkan. Lalu pragos@gmail.com passwordnya kita tulis enter. Oke, di sini udah login sebagai Pragos, di sini juga udah ada Pragos. Nah, untuk yang Pragos kita tetepin dia jadi customer, untuk yang Yunus Almeida kita jadiin dia admin.
Aku klik 2 kali tuh barusan. Oke, langsung muncul kayak gini. Nah, untuk roles-nya Muhammad Yunus Almeida sekarang jadi admin dan kita bikin satu lagi untuk yang owner gitu. Misalkan siapa ya? Yunus Almeida juga kali ya. Adela lah misalkan. Oke, Adela kita tulis aja. Ini biar datanya ada aja gitu kan. Oke, di sini untuk yang Adela kita bikinin dia jadi owner gitu. Oke, udah ada 3 roles yang mau kita sebut tadi. Nah, yang mau kita jadiin middleware gitu kan. Oke. Biasanya teman-teman ya, aku infoin dulu di awal, customer ini nggak ada ini, kita nggak bikin middleware untuk customer. Karena customer kan banyak gitu. Dan biasanya customer itu ya udah gitu, customer bisa akses customer gitu yang dia login doang kan gitu. Tapi kalau misalkan kalian juga ada gitu ya, ada kayak apa ya, middleware untuk customer, misalkan admin ini nggak boleh datang ke customer juga nggak apa-apa gitu. Caranya sama dengan apa yang bakalan aku sampaikan ntar lagi gitu. Nah, caranya gimana? Nah, oke. Caranya sendiri itu dengan cara kayak gini teman-teman. Wah, aku ke nah kita pakainya terminal terus tuh. Kita bikin middleware-nya dengan cara PHP artisan make middleware gitu. Nah, nama middleware-nya apa? Misalkan is admin, enter gitu. Oke. Is admin udah terbikin ternyata. Di mana kita ngeceknya? Di HTTP middleware is admin. Nah, di sini baru kita bikin semacam apa ya namanya? If else gitulah. Nah, kondisi if gitu. If out. Nah, kalau misalkan kalian ini ya, out user. Nah, ini kan merah nih. Nah, gimana kalau dia biar gak merah? Tinggal kita kontrol spasi lalu enter. Nah, kalau misalkan tetap muncul atau nggak bisa dikontrol spasi, kalian tulis manual di sini. Nah, ini use illuminate support facades out. Nah, out user ini biasanya kita bacanya itu if dia login gitu. Nah, kalau dia login gitu, nn dan gitu, out user roles admin gitu. Kan ini is admin. Nah, kan ini kan is admin gitu kan. Oke, baru dia gini gitu. Nah, kalau enggak return URL ke awal, ke halaman awal gitu. Jadi cara bacanya gini. Kalau dia udah login out user dan loginnya sebagai admin, dia tuh returnnya ke next. Next itu bener, ya udah kita tetapin ke halaman itu dia bisa gitu, bisa login gitu. Oh, dia admin gitu, ya udah dia bisa login kan gitu, dia bisa akses ke halaman admin gitu teman-teman. Oke, kayak gini aja gitu, kayak gini aja, tinggal kita copy aja sih yang ini, copy kita bikin lagi PHP artisan atau kita panah atas saja is owner gitu, owner, kita cari is owner di sini dan kita paste yang tadi, tinggal ganti di sini owner, dan di sini outnya kalau kalian merah tinggal kontrol spasi enter gitu, sekiranya muncul facades out. Nah, kalau misalkan kalian juga mau nambahin yang customer juga boleh, silahkan gitu, caranya sama, PHP artisan make middleware is customer gitu. Misalkan kondisi di website kalian atau di aplikasi kalian itu owner itu nggak bisa akses halaman customer. Jadi owner itu nggak bisa tuh jadi customer gitu. Misalkan ya udah kalian bikin make middleware is customer, dan is customernya itu sama aja kayak gini, dan di sininya tinggal diganti customer gitu. Oke, apakah ini sudah selesai? Belum teman-teman. Nah, di kernel sekarang. Di kernel kita buka, lalu ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, di sini kita tulis is admin sama dengan lebih dari is admin. Nah, lalu kelas.
Kenapa kok nggak kayak gini? Karena aku udah manggil ini barusan pakai kontrol spasi di atas jadinya. Nah, isadmin. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa kayak gini, ya silakan kalian tulis manual atau kayak gini. Nah, kayak gini, jadiin kayak gini. Nah, jadiin kayak gini. Jadi app http middleware isadmin class gitu. Lalu kontrol shift alt bawah biar copy atau duplicate. Is owner sekarang. Di sininya juga is owner. Is owner. Nah, oke seperti ini teman-teman. Oke, lalu gimana caranya kita mengimplementasikannya? Itu seperti ini teman-teman. Oke, tapi sebelumnya kita bikin dulu halaman. Misalkan di sini halaman owner.blade.php. Lalu di sini juga admin.blade.php. Oke, untuk halamannya sendiri kosongin aja juga nggak apa-apa karena di sini masih belajar kan. Untuk yang implementasi yang beneran kalian ya tulis aja apa pastinya kan ada paginationnya kalian atau ada page-nya, ada halamannya gitu kan pastinya kan. Nah, oke, lalu di sini admin misalkan. Di sini kita tulis H1 admin misalkan. Aku kontrol C, aku copy ke owner. Di sini tulisannya owner. Di sini juga owner. Nah, oke, halamannya udah ada, kernelnya udah ada, middleware-nya juga udah ada. Nah, lalu gimana caranya mengimplementasikannya di web.php atau di routingnya? Aku kontrol spasi di sini ya, biar gak terjadi error. Nah, gimana caranya teman-teman? Nah, caranya gampang banget sih sebenarnya. Tinggal kita di sini route ya, get, misalkan admin misalkan kayak gini. Oke, untuk halamannya kita pakai yang ini aja. Function, resume, view, apa gitu tadi, admin. Oke, kayak gini. Oke, kita bikin dulu juga di halamannya apa tuh ya? Halamannya owner, owner. Nah, di sininya berarti owner gitu. Oke. Ini untuk halamannya. Kalau misalkan halaman teman-teman beda gitu atau kalian pakai prefix ya, prefix kayak gini lalu admin biasanya kayak gini, function misalkan kayak gini ya. Lalu route get function return view admin misalkan kayak gini. Nah, misalkan kalian ini pakai prefix ya. Dan aku contohin dua nih, pakai prefix sama pakai get biasa gitu. Nah, prefix ini biar aku jelasin di lain waktu aja. Jadi kita fokusnya di middleware. Kayaknya ini udah lama banget ya. Udah berapa menit tuh? Oke, nggak apa-apa lah. Oke, lalu untuk middleware-nya, caranya agar dia bisa gitu kan, dia sekarang kita ya. Sekarang kan kita misalkan kita login sebagai customer, sebagai Pragos tuh. Nah, pragos@gmail.com, passwordnya kita tulis, login. Home, bisa nih, home. Lalu kita ke admin, bisa admin. Kita ke owner, bisa. Nah, sedangkan Pragos ini dia kan sebagai apa tuh? Sebagai customer, nggak boleh kan seharusnya pakai owner gitu kan. Nah, gimana caranya? Kita pakai di sini ya, di luar kita pakai middleware, lalu panggil tuh is admin kalau admin. Kayak gini. Kita copy aja, kita paste di sini. Nah, jadinya is owner sekarang. Gitu yang ini. Gitu, teman-teman. Oke, lalu kita paste. Oke, ada yang keliru nih. Is owner handle wait. Oke, URL nggak ada. Oke, berarti di sini nih. Return redirect URL. Biasanya gini nih, teman-teman. Oke, ini juga sama nih. Redirect URL gitu biasanya. Oke, kita refresh. Oke, salah lagi.
Wait, redirect langsung dah kayaknya. Kok gue lupa ya. Wait. Nah, kayak gini kayaknya. Ini is owner bener. Oke, bener teman-teman ya. Jadi pas Pragos kita itu akses owner, dia langsung balik ke halaman utama karena nggak punya akses gitu teman-teman. Oke, lalu setelah itu ya pastinya kan keliru juga nih di isadmin. Nah, keliru juga, jadi kita benerin. Oke, lalu kita coba untuk login sebagai atau kita pakai ini aja, samaran aja. 127.8.000 kita login sebagai admin. Nah, misalkan siapa ya yang admin ya? Yunus Almeida kayaknya. Gmail.com, lalu passwordnya kita tulis. Nah, home, dia bisa home. Karena kan home kan general gitu. Kita nggak ada middleware untuk yang home. Nah, admin coba. Nah, bisa nih teman-teman, kita akses admin. Nah, lalu akses owner, ya nggak bisa, dia langsung ke halaman utama gitu. Karena nggak ada urusan atau nggak ada ini nggak ada apa akses gitu ke owner. Kalau ke admin dia bisa gitu teman-teman ya. Oke, itu mudah banget lah. Aku banyaknya karena ngomong dan banyak yang gue benerin. Karena ngejelasin juga kan gitu, biar kalian benar-benar paham. Oke, gimana caranya kita aksesnya atau kita bikinnya di prefix? Misalkan di sini yang adminnya kita ini kosongin dulu aja atau kita komen aja. Nah, kalau kita pakai prefix, daripada kita nulis middleware satu-satu gitu ya, middleware is admin satu-satu, kan kita udah pakai prefix gitu. Prefix itu kalau bagi kalian yang nggak tahu, di dalam sini, di dalam prefix gitu ya, di dalam wilayahnya prefix, misalkan di sini route-nya edit profil gitu misalkan. Nah, misalkan kayak gitu, lalu semacam banyak banget, berarti di sininya di URL-nya di sini berarti edit profil gitu, biasanya kayak gitu teman-teman kalau prefix gitu. Berarti di grup kan gitu. Oh, di sini berarti untuk wilayahnya admin, berarti untuk nulisnya itu um, web dot apa .com admin baru apa gitu yang di sini yang di dalamnya. Nah, daripada kita nulis satu-satu middleware kayak gini, mending kita tulisnya itu di sini teman-teman. Di sini juga boleh. Middleware is admin gitu. Misalkan di sini juga kita bikin get-nya itu edit profil gitu misalkan. Untuk returnnya function return return apa ya? Oke, edit profil misalkan gitu. Kayak gini. Returnnya cuma kata-kata doang gitu misalkan. Oke, baru di sini admin tetap oke. Oh ya, aku Pragos kan yang di sini. Baru di samaran yang admin. Oke, berarti di sini edit profil. Oke, edit profil. Gitu teman-teman, cara bikin middleware sangat-sangat mudah. Ya, untuk step by stepnya biar aku rangkum, biar aku kasih kesimpulan gitu ya. Pastiin kan kalian udah ada middleware gitu dan sorry, pastiin kalian udah ada login, autentikasi, dan saranku pakai UI atau Breeze atau Jetstream gitu yang bawaannya Laravel. Biasanya yang bisa juga sih sebenarnya kalau kita bikin manual gitu ya, autentikasi manual di Laravel, yang penting middleware-nya kayak tadi itu gitu. Nah, lalu pastiin kalian di database-nya juga udah ada rules-nya gitu. Misalkan rules-nya apa juga nggak masalah sih. Sekali nggak masalah rules-nya itu berbentuk apa, boolean kayak atau integer kayak atau apapun gitu. Dan untuk isinya misalkan owner itu satu atau admin itu dua dan lain sebagainya. Nah, yang penting di sini ya, di sininya itu admin gitu atau sesuai dengan value dari database-nya gitu.
Nah, bagi yang out user ini itu untuk yang login yang user yang udah login gitu, itu out user. Dan saranku gitu ya, untuk roles tersebut kalian letakkan di tabel user kayak yang aku praktekkan tadi gitu. Kalau nggak gitu ribet tuh teman-teman. Nah, kalian juga kalau nggak gitu kalian harus panggil ini modelnya dulu, misalkan apa ya, biasanya ya, misalkan apa ya namanya, bukan user, misalkan ini pengguna misalkan, nah kelas gitu dan lain sebagainya harus manggil dulu, itu ribetnya. Makanya saranku itu roles ini atau biasanya itu kalau anak-anak kuliah atau programmer juga yang lebih mengutamakan bahasa Indonesia di ininya, di database-nya, roles ini biasanya diganti dengan hak akses gitu atau apalagi ya, lupa, akses gitu. Nah, yang penting mah ininya itu adalah nama kolomnya gitu. Bukan dan ini apa nih namanya, lupa deh. Sama dengan gitu, admin gitu. Nah, ini sesuai dengan ininya, value dari database-nya gitu. Nah, cukup kayak gitu doang sih teman-teman kalau aku simpulkan di Notepad gitu ya. Cuman bikin middleware gitu. Bentar, pastiin di DB ada roles admin di table users gitu. Nah, ini untuk yang step pertama. Step kedua itu kita bikin pakai PHP artisan make middleware is admin gitu misalkan, atau is owner, atau apa, nggak usah if is juga nggak apa-apa, owner gitu juga nggak apa-apa gitu teman-teman. Oke, lalu pastiin sudah didaftarkan di kernel.php yang di sini teman-teman, di sini kernel di paling bawah, is admin, pokok di bawahnya verified gitu, atau ya di atas juga nggak masalah sih sebenarnya, yang penting mana di golongan-golongannya itulah gitu. Lalu keempat ya di web.php pakai middleware is admin gitu misalkan, gitu teman-teman ya. Cara bikin middleware sangat-sangat mudah, very very simple di Laravel. Udah gak bisa ngakses tuh halaman admin, halaman owner dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja untuk videonya. Udah terlalu panjang juga ini aku ngomongnya. Ini aja aku ngetek yang ke 34. Ngetek aja aku tadi ngepause tapi kelamaan ya, aku ini aja, aku berhentiin aja karena biar gak terlalu lama. Tapi aku nggak ngedit-ngedit kok. Ngeditnya cuma nyambungin doang. Oke, kayak gitu aja. Kalau misalkan teman-teman ada request mau bikin video apa lagi, mau bahas apa lagi di Laravel, HTML, CSS, mungkin Node.js atau React.js, ya silakan di komen aja. Em, Kalau aku bisa dan kalau emang bagus gitu untuk dibahas, bakalan aku bahas. Kalau misalkan bagus dibikin tutorial cara bikin website gitu misalkan, aku bikinin gitu kalau bagus gitu. Oke, thank you dan sampai jumpa.